Nah, kenapa dia keluar? Salah satu alasannya karena memang alasan personal pribadi. Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini Ricis akan ikut bantu menjawab semua kekepoan, keresahan warga plus 62 di Indonesia ini tentang apakah benar salah satu tim Ricis keluar dari Ricis Official. Jawabannya iya. Tapi klik tombol subscribe bagi yang belum, karena beruntunglah kalian yang udah subscribe, kalian mendapatkan informasi terupdate, terjelas, dan terkini, dan apa aja dah, pokoknya yang terupdate. Benar, Wildan keluar dari Ricis Official karena jari, ini ada jari nih, 10. Ini mah beli sendiri karena Wildan harus menjalankan kewajibannya di luar Ricis Official. Tapi ingat loh, dia keluar dari Ricis Official bukan dari tim Ricis. Tim Ricis masih lengkap, personil tim Ricis masih lengkap karena kita bergabung di vokal group yang bernama Tim Ricis XKFC. Jadi bagi teman-teman jangan salah kaprah, jangan salah sangka, jangan salah pilih, apalagi pilih jodoh. Wildan keluar dari Ricis Official bukan keluar dari tim Ricis. Jadi dia masih tim Ricis tapi udah nggak di Ricis Official. Karena selain dia menjalankan kewajiban di luar sana, menurut Ricis dan yang lain dan menurut kita semua, Kakak Wildan pengen banget membuktikan bahwa beliau bisa berjuang di luar Ricis Official. Karena seperti yang kita tahu, seperti teman-teman tahu dan rahasia umum juga, kita lagi sama-sama menjalankan satu misi, yang dimana misi itu adalah kita harus sama-sama membuktikan bahwa kita bisa walaupun kita nggak harus terus sama-sama. Paham nggak? Lu paham nggak, Ki? Oh paham ya? Ngerti gak sih maksudnya? Aku malu nih sebenarnya, aku ngejelasin sendiri, aku malu. Jadi kan di vlog yang ngeprank itu sebenarnya itu 50-50, 50 curhat, 50 prank kalau kataku ya. Karena sebenarnya di kalimat itu pun kenapa aku nganggap itu serius dan kenapa aku sama sekali nggak mikir itu prank, karena semua yang dia bilang itu real. Apalagi di vlog itu kan banyak yang di-cut aslinya. Sebenarnya waktu kita syuting prank itu lebih banyak lagi kalimat-kalimat yang benar-benar nyes banget di hati aku, sampai yang ya Allah ini beneran gak sih, kok dia ngomongnya sedalam ini. Sampai pas editing aja banyak banget yang harus kita cut karena menurut aku tuh nggak layak tayang gitu, karena terlalu personal. Nah, kenapa dia keluar? Salah satu alasannya karena memang alasan personal pribadi. Dan selebihnya teman-teman, aku minta bantuan untuk tidak terlalu penasaran dan tidak terlalu kepo karena urusan pribadi. Padahal tadi aku yang ini ya, aku yang nawarin, sekarang tahan-tahan. Tapi emang untuk selebihnya biarkan orang-orang menjalankan urusan pribadinya tanpa diganggu oleh netizen atau orang lain. Karena aku pun punya masalah pribadi, urusan pribadi, Aries punya urusan pribadi, Fazo punya urusan pribadi, Ella punya, Derry punya, semuanya punya. Jadi untuk selebihnya lebih dalam lagi, kalian bisa langsung tanyain ke orangnya. Aku nggak pengen terlalu ikut campur banget sama urusan pribadi orang lain. Tapi yang aku tahu adalah Ricis dan Wildan dan kita semua, kita lagi sama-sama berjuang untuk membuktikan ke beberapa pihak bahwa kita bisa loh, walaupun kita nggak di sini. Sayap kita lebar loh, sayap kita luas, kita masih bisa kesana. Jadi ada kalanya kita harus melakukan hal lain dan keluar dari zona nyaman. Itu sih kalau yang aku tangkap. Tapi aku bingung nih gimana cara menyusun kata-kata supaya teman-teman ngerti. Tapi aku rasa sejauh ini kalian udah paham sih kenapa dia keluar, tapi dia masih di tim Ricis. Jadi kalau kita ada promo KFC atau misalnya kita ada syuting apapun itu yang bersama dengan tim Ricis, masih ada dia karena dia personal tim Ricis walaupun dia udah bukan di Ricis Official Team, karena kan dia udah bukan editor, udah bukan kameramen dan semua udah diganti nama orang baru. Jadi beliau udah keluar dan dia menjalankan tugasnya di luar, dan alhamdulillah Ricis ngeliatnya seneng banget karena beliau lebih sukses di luar. Dan alhamdulillah beliau katanya mau melanjutkan film Pemimpin, mau difilmin, alhamdulillah amin. Kemudian Fisbara juga katanya mau digedein, amin. Dan bukan cuma Wildan doang, semua tim Ricis, karyanya dan usahanya semua mau dibesarin sama mereka, dan aku bangga karena bagi aku kita dari nol sama-sama, sukses sama-sama, jatuh sama-sama. Aku makan apa ya kamu makan apa gitu, jadi semua harus sama-sama gitu loh. Jadi aku nggak pengen apa-apa sendiri, jadi pengennya sama-sama. Jadi semoga beberapa penjelasan udah cukup membuka mata bahwa ya Wildan keluar karena dia pengen membuktikan ke salah satu pihak bahwa dia bisa dan nggak harus sama-sama untuk menjalankan satu misi tersebut. Untuk selebihnya aku nggak berani ngomong panjang lebar karena takut salah-salah. Aku minta doanya aja sama teman-teman semua. Nanti juga di next video kita akan coba klarifikasi, kita langsung video call orangnya. Apakah benar yang tadi Ricis sampein? Apakah dia punya jawaban lain? Jadi kita mengambil dari dua sudut pandang, dua sisi. Jadi teman-teman juga nggak salah-salah menilai karena Ricis
juga manusia biasa, pasti ada salah-salahnya. Tapi kalau teman-teman punya pendapat lain, kalau teman-teman punya asumsi lain, boleh banget, tapi jangan sampai merugikan atau mengganggu pendapat-pendapat orang lain. Jangan sampai seperti mendoktrin orang lain, kayak misalnya, wah iya si Wildan keluar gara-gara ini, tapi yang negatif-negatif. Takutnya kan yang lain yang tadinya berpikir positif jadi ikut negatif, padahal tadinya nggak begitu. Jadi takutnya begitu. Jadi sampai sini semoga teman-teman nggak ada yang salah paham. Aku sama sekali nggak pecat tim Ricis. Aku sama sekali nggak nge-cut Wildan. Aku nggak suruh dia keluar dari tim Ricis, nggak suruh dia cabut dari Ricis Official, enggak. Semua atas kemauan pihak ketiga. Jadi bisa dibilang aku pihak satu, Wildan pihak dua. Nah, ada pihak ketiga yang mengharuskan dia harus membuktikan di luar sana. Terus kata pihak ketiga, kalau mau keluar ya bagus, enggak juga nggak apa-apa, tidak ada paksaan. Itu tergantung bagaimana dia bisa membuktikan. Jadi setelah aku menyampaikan kabar tersebut sama Wildan, dia langsung oke dan minta maaf, dia harus cabut karena dia membuktikan itu. Awal-awal sempat aku ngerasa kehilangan sih, ngerasa kantor sepi, ngerasa editan sepi. Sampai kemarin aku sempat ngedit sendiri juga sampai pagi ya, sampai megang Ricis TV, rumah Ricis, karena kehilangan editor, kehilangan kameramen baru. Beberapa hal juga sempat kehilangan. Tim Ricis juga yang lain sempat menyayangkan kayak, ya kenapa sih harus cabut dari Ricis Official gitu-gitu. Tapi kan di tim Ricis kita masih bersama dengan grup vokal yang kami bangun bersama-sama gitu. Jadi dengan ini aku ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau selama ini aku berbuat kesalahan, ada yang salah-salah ucap, dan mewakili segala tim Ricis Official dan tim Ricis dan keluarga Ricis. Minta maaf sebesar-besarnya pada teman-teman semua, pada Wildan dan keluarga, pada netizen semua pengguna sosial media. Semoga nggak ada lagi masuk angin. Ntar aku lagi gak enak banget, tadi aku muntah banyak soalnya curhat. Semoga gak ada lagi hal-hal buruk atau berita-berita buruk yang simpang siur, dan tentang hal-hal lainnya yang mungkin di-share sama sosial media lain atau vlog-vlog lain. Jangan langsung mengambil asumsi dari satu pandangan. Kita bisa cari tahu dulu, atau bisa tanya langsung ke Ricis, atau bisa nonton vlog-vlognya Ricis biar jelas. Dan Ricis juga minta doanya buat teman-teman semua. Semoga kita juga bisa sukses di jalan masing-masing, karena Ricis percaya setiap orang rezekinya udah diatur sama Allah. Rezeki, maut, jodoh udah diatur. Jadi kalau masalah jodoh nih, sedekat apapun kita, kalau nggak jodoh di tangan Allah ya udah kita nggak jodoh. Tapi sejauh apapun kita, kalau kata Allah jodoh, ya kita pasti akan berjodoh. Dan tidak ada yang bisa dipaksakan, karena semuanya tentu kehendak Allah, dengan doa orang tua juga pastinya, dan doa netizen juga dari Ricis juga. Sebenarnya agak sedih sih karena kehilangan satu, tapi insya Allah bisa tumbuh 1000. Karena walaupun Wildan nggak di official, tapi dia masih di tim Ricis, dan kita masih menjalankan proyekan tim Ricis dengan album KFC. Dan teman-teman udah bisa dengar kalau kangen sama tim Ricis di Joox, Spotify, atau ke KFC langsung beli CD-nya warna merah. Karena jujur nih, aku sendiri, aku pribadi, aku mau curhat, kalau aku lagi kangen sama tim Ricis, atau lagi kangen sama sahabat, atau lagi kangen sama dia, aku puter CD itu di mobil atau buka Joox atau Spotify, aku mendengarkan beberapa potongan lirik lagu yang kita ciptakan langsung sendiri, dan waktu rekaman pun kita dengan hati nyanyinya, jadi kena banget. Dan itulah lagu-lagu yang sebenarnya curhat antar tim Ricis. Bagi beberapa pendengar, bagi teman-teman yang dengar, kalau pakai hati dan ngerasa dekat sama kita, pasti kena gitu lagu itu, karena lagu itu diciptakan oleh kita, untuk kalian. Dan ada beberapa lagu, salah satu lagu yang menjelaskan bahwa kenapa ada kita dan kenapa kita dipisahkan. Nah, sedih, tapi aku gak mau berpisah sebenarnya, cuman kan Allah berkehendak lain. Aku sih pengennya ya kita sama-sama terus. Selebihnya teman-teman boleh berasumsi, aku nggak membatasi. Kalau tadi aku bilang jangan yang negatif, sekarang aku terserah pandangan kalian gimana, karena aku udah pasrah. Ketika pihak ketiga itu bilang A, B, C sampai Z, udah aku pasrah, aku sampai merinding. Aku pasrah karena aku percaya Allah punya ketentuannya sendiri, dan itu benar-benar rahasia banget. Aku sendiri yang menjalankan, nggak bisa lihat ke depannya gimana. Untuk yang terakhir, sebelum kita klarifikasi sama Wildan dan video call, sekali lagi aku mohon doanya, karena kekuatan doa tuh luar biasa. Jadi semakin banyak doa, insya Allah semakin dijabah sama Allah, apalagi doa-doa baik, dan insya Allah kembali juga doa baik ke kalian. Karena bagi aku nggak ada yang lebih baik ya selain doa. Jadi doa tuh udah harga mati banget. Yang paling penting ikhtiar, usaha, doa. Kalau aku sih sama tim Ricis, sama keluarga, sama Wildan juga udah berusaha semaksimal mungkin, tapi kan tetap kembali ke awal, kembali ke ketentuan Allah. Begitu. Kalau menurut teman-teman gimana? Tapi yang terakhir, yang prank di mobil itu,
jujur emang itu sampai rumah pun aku masih kebawa sedih ya nggak Ki? Bahkan sampai rumah nih kita syuting, aku sempat mogok syuting, sempat nggak mau karena masih kebawa perasaan. Dan Ki bener nggak sih dia ngeprank atau bener nggak sih, sampai gitu, sampai yang kok bisa. Tapi akhirnya dia ngejelasin kalau ya gitulah, selebihnya pribadi ya, selebihnya juga aku minta tolong jangan terlalu mencampuri pribadi seseorang, tapi banyak-banyaklah berdoa karena doa-doa yang baik itu insya Allah baik juga ke kalian. Aku sih sebenarnya malu sih mau ngomong panjang lebar, tapi kalau misalnya ada yang belum jelas dari penjelasan aku, teman-teman boleh kasih komentar atau pertanyaan di kolom komentar bawah. Insya Allah akan aku jawab by komen juga, jadi biar nggak ada yang salah-salah. Atau selengkapnya teman-teman bisa lihat deskripsi kalau misalnya aku tulis ya. Tapi sih kayaknya udah cukup jelas karena poinnya udah dapet sih. Selebihnya aku serahin ke kalian sama ke Allah tentunya. Di sini keluarga aku berperan sangat besar karena aku anak terakhir. Mereka nggak pengen aku kenapa-napa, jadi wajar sih hukumnya wajar sih aturannya. Dan mungkin pandangan kalian juga beda. Aku kembalikan lagi ke kalian, menurut kalian di sini peran aku cukup kuat gak sih untuk mempertahankan, atau aku harus gimana? Sudah aku gak mau nge-share ini, cuman karena banyak banget yang tanya dan banyak banget yang berasumsi aneh-aneh, kirim komentar yang aneh-aneh, bahkan ada yang sampai negatif. Aku cuman gak pengen ini menyebar luas kemana-mana. Ini mungkin udah jalan Tuhan juga kali ya. Pas aku cabut dari Ricis Official tuh alhamdulillah kerjaan ada aja. Katakan assalamualaikum.